Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur pada diri sendiri, apa yang akan terjadi setelah napas ini berhenti? Kemana kita akan pergi ketika mata ini tertutup untuk selamanya? Saudaraku, kematian bukanlah akhir. Kematian hanyalah sebuah gerbang menuju kehidupan yang sesungguhnya. Namun anehnya, kita sering mempersiapkan dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya. Padahal setiap detik yang berlalu, kita sedang melangkah mendekati kematian kita. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu menghindar dari janji ini. Allah telah menegaskannya dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bukan jika, tetapi pasti. Saudaraku, ketika ajal itu datang, tidak ada yang bisa menunda atau menawar. Harta yang kita kumpulkan selama di dunia ini, jabatan yang kita banggakan, keluarga yang dicintai, semuanya akan berdiri jauh dan tidak mampu menolong diri kita. Di saat sakaratul maut, manusia mulai melihat kebenaran yang selama ini ia abaikan. Ruh pun mulai dicabut. Bagi orang beriman, ruh keluar dengan lembut, seperti tetesan air dari mulut kendi. Namun, bagi mereka yang lalai dan durhaka, ruh itu dicabut dengan keras, seperti besi berduri yang ditarik dari kapas basah. Mulut ingin berteriak, namun suara tak lagi keluar. Mata ingin meminta tolong, namun yang menyaksikan hanya mampu menangis. Disitulah, sahabatku, penyesalan bermula. Namun sayang, 1000 sayang, saat itu penyesalan sudah tak lagi berguna. Setelah jasad terbujur kaku, setelah kain kafan menutup tubuh, dan tanah diratakan di atasnya, manusia memasuki kehidupan baru, yaitu alam barzah. Disitulah kesendirian yang sesungguhnya dimulai. Tidak ada pasangan, tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada anak ataupun orang tua, dan tidak ada sahabat. Yang menemani hanyalah amal perbuatan kita. Lalu datang 2 malaikat, Munkar dan Nakir, mengajukan pertanyaan yang mengguncang. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Sahabatku, bagi orang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan lisannya
hingga ia mampu menjawab dengan tenang. Namun, bagi yang hidupnya lalai, lidahnya keluh, jawaban tak keluar, dan kuburnya menjadi sempit serta gelap. Saudaraku, kubur tidak pernah netral. Ia bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau sebaliknya menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Di alam barzah, ruh menunggu datangnya hari kiamat. Bagi orang beriman, waktu terasa singkat dan penuh ketenangan. Namun, bagi pendosa, setiap waktu adalah ajab, setiap hari adalah penyesalan. Mereka berharap kiamat tak pernah datang, namun ia pasti datang. Ketika sangkakala ditiup, gunung-gunung dihancurkan, laut meluap, langit terbelah, semua manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tanpa harta, tanpa gelar, tanpa status. Yang tersisa hanyalah takwa dan dosa. Matahari didekatkan, keringat menggenang, semua menunggu satu perkara yang paling menegangkan, yaitu hisab. Saudaraku, pada hari itu, seluruh amal-amal perbuatan kita diperlihatkan, baik yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Aj-Jadalah ayat 7 sampai ayat 8. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat jarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Saudaraku, lisan, tangan, dan kaki menjadi saksi. Saat itulah kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup aib kita. Padahal dulu kita justru bangga memamerkan dosa. Setelah hisab, manusia harus melewati Sirat, jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Ada yang melintas secepat kilat, ada yang merangkak, dan ada yang terjatuh ke neraka. Semuanya itu sesuai amal. Di dunia kita takut jatuh miskin, namun di akhirat jatuh dari Sirat adalah kehancuran yang abadi. Saudaraku, akhir perjalanan hanyalah satu dari dua tempat, surga atau neraka. Surga dengan kenikmatannya tak pernah terbayangkan, atau neraka dengan penuh penyesalan tanpa akhir. Tidak ada kematian setelah itu. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Yang ada hanyalah keabadian. Selama kita masih bernapas, pintu taubat masih terbuka. Masih ada waktu untuk sholat yang khusyuk, memperbaiki akhlak, dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan tunggu hingga kuburan menyebut nama kita, saudaraku, karena saat itu semua telah terlambat. Sahabatku, mari kita berdoa. Ya Allah, jika hari ini Engkau masih memberi kami napas, jangan jadikan ia sebagai hujah yang memperberat kami di akhirat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, lapangkan kubur kami, tetapkan lisan kami dengan kalimat tauhid saat sakaratul maut. Ya Allah, ringankan hisab kami, selamatkan kami ketika melewati sirat-Mu, dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.